Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Apa kabar sahabat? Jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, tentunya masih bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, setelah kita kemarin membahas mengenai wawasan Tarjih Muhammadiyah ya, dan juga wawasan Tajdid Muhammadiyah, kali ini kita kembali hadir bersama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo bersama Ustadz kita yang mungkin baru saja hadir ya di studio Radio Purnama Sidi bersama Ustadz Arif Ibrahim SPD ya. Siapa beliau nanti kita akan berkenalan lebih dekat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar zakat. Nah, apa itu zakat dan lain sebagainya. Langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu bersama dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Oke, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Sepertinya ini baru pertama kali hadir di radio ya Ustadz ya. Betul sekali. Oke, jadi sahabat Purnama Sidi mungkin bisa mengenal lebih dekat ya Ustadz Arif atau Ustadz Ibrahim nih panggilannya Ustadz. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh. Ya, Ustadz Arif Ibrahim, ngomong-ngomong ini tinggalnya di mana Ustadz? Asalnya dari Kejiwan, Kejiwan. Ya, jadi Oke. dekat-dekat sini saja. Oke, ya. Dan Ustadz Arif Ibrahim ini beliau adalah pengasuh Trenklas SMA Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo ya Ustadz. Betul sekali. Oke, alhamdulillah ya kita kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ya, kita bincang-bincang dengan tema yang menarik sekali, bahwa Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini merupakan dasar-dasar bagaimana sih persoalan ibadah dan bagaimana sih persoalan agama gitu ya. Kita kemarin sudah mengupas banyak sekali tema-tema pada pekan-pekan yang lalu ya, bersama dengan Ustadz Maksun juga ya, bersama dengan Ustadz Satria dan juga bersama dengan Ustadz-Ustadz yang lain. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai seputar pengertian zakat Ustadz ya. Ya, betul sekali, Mbak. Oke, mungkin langsung aja Ustadz terkait dengan pengantar, apa sih itu zakat begitu ya Ustadz ya? Ya, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, sahabat Purnama Sidi dimanapun berada, kemudian pemirsa MTTV Channel dimanapun berada, dan juga warga Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo, Mbak Dia yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama, tak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian leluasa ya Mbak Dia. Lebih luas tentang agama, yang dalam hal ini membahas kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang ini sangat urgent sekali karena masih banyak di luar sana masyarakat, bahkan warga Muhammadiyah sendiri yang belum tahu HPT itu apa. Betul. Atau bahkan menganggap HPT itu apakah akan menyaingi Al-Quran atau makanya kemudian alhamdulillah dalam hal ini Radio Purnama Sidi dan juga bekerja sama dengan Majelis Tarjih bisa kemudian menyebarluaskan HPT itu sendiri. Kemudian salawat teriring salam tetap tersurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi, dan juga termasuk golongan orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin kalau ada istilah itu tak kenal maka ta'aruf. Mungkin masih banyak di antara pemirsa ini Ustadz siapa ya? Mungkin jarang yang baru belum mengenal. Baik. Karena memang saya sendiri baru selesai pendidikan. Jadi untuk saya sendiri nama saya Arif Ibrahim, asal dari Kejiwan Wonosobo.
Nah, tidak jauh, masih area kota Wonosobo. Kemudian untuk pendidikan dari SD, mungkin saya dulu di SD Negeri 2 Wonosobo. Oke. Kemudian untuk MTS dan aliyahnya saya di luar negeri, ya, di swasta. Baik. Nah, itu menempuh di Pondok Pesantren Al Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Oke. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kemudian melanjutkan untuk istilahnya ijazah formalnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Oke. jurusan Pendidikan Agama Islam. Sehingga dalam hal ini ketika saya sendiri saat ini baru istilahnya pengabdian dari PUTM itu baru tahun pertama. Oke. Jadi saya datang ke Wonosobo itu setelah selesai pendidikan itu baru tahun lalu, ini baru tahun pertama. Nah, alhamdulillah diminta, diamanai oleh Majelis Tarjih PDM untuk kemudian memberikan materi-materi tentang HPT yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang fikih zakat. Baik. Yang mana mungkin kemarin sudah disampaikan terkait sholat, kemudian apalagi tentang wawasan tarjih, Oke. yang mana ini jarang sekali mungkin warga Muhammadiyah yang memahami itu. Baik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait fikih zakat, yang mana materi ini mungkin akan bersegmen-segmen mungkin ya, karena banyak sekali tentang zakat. Jadi mungkin dalam benak masyarakat itu zakat itu ya hanya sebatas zakat fitri saja, zakat fitrah. Padahal sejatinya zakat itu sangat luas. Baik. Bahkan kalau zakat sendiri itu memang terbagi jadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau yang masyhur itu zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal sendiri, zakat harta nanti banyak sekali. Ada zakat pertanian, perdagangan, hewan ternak, nanti kemudian ada zakat profesi, ada perusahaan, dan banyak sekali. Karena banyak orang zaman sekarang itu kemudian menganggap bahwasannya ketika dirinya sudah melaksanakan zakat fitrah itu sudah cukup. Sudah zakat fitrah sudah cukup. Padahal mungkin orang ini hartanya banyak, Baik. tokonya di mana-mana, berdagangnya lancar, hewan ternaknya banyak, akan tapi karena ilmunya belum tahu, sehingga mungkin dalam Islam saya taunya cuma zakat fitrah, sehingga mungkin ya datang ke masjid atau panitia zakat sekedar membawa mungkin beras sebesar 2,5 kilogram itu sudah cukup. Nah, tidak sampai situ, bahwasanya zakat itu sangat luas sekali. Oleh karena itu dari yang akan kami kutip tentu kita mengambil dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, akan tapi kami juga menambahkan referensi yaitu Tanfid Fikih Zakat, yang mana ini baru saja dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Oke. Karena putusan-putusan ini kan nanti berkembang ya Mbak, terutama jadi mungkin waktu dulu zakat masih sebatas zakat fitrah, kemudian zakat ternak, perdagangan. Tetapi sekarang sudah ada zakat mungkin karena penghasilan dari, terutama zaman sekarang ada digital ini, mungkin dari AdSense YouTube, kemudian yang lain sebagainya, maka kemudian hukum itu berkembang. Kemudian masuk terkait zakat. Nah, apa sih zakat itu sendiri? Dalam hal ini Muhammadiyah di dalam tanfidnya itu menjelaskan bahwasannya al-zakah menurut di dalam kitab Lisanul Arab ditinjau dari sudut bahasa adalah zakat itu artinya suci, kemudian tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Dan makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, tapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Kemudian itu dari sudut bahasa. Baik. Suci, tumbuh, berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki sendiri, terutama kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Baik. Jadi tidak kemudian harta orang lain, tetapi betul-betul zakat milik sendiri. Ya, bukan harta orang tiba-tiba ini harus dizakatkan. Okay. Kemudian ini yang perlu menjadi pengingat untuk kita, bahwasanya kita ketika melakukan suatu hal ibadah tentu harus ada dasarnya, hukumnya. Kita berbuat ibadah kan harus ada contohnya, tuntunannya. Dalam hal ini
Tentu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, terutama di dalam kitab HPT itu sudah dijelaskan tentang dalil wajibnya zakat. Nah, yang pertama itu ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan dibayarkan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Tidak hanya berhenti di Al-Bayyinah saja, banyak ayat Al-Quran yang lain seperti di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian ada juga di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-7 yang artinya bahwasanya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Kemudian ada juga dalam Quran Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, Mbak Dea dan juga pemirsa sahabat Purnama Masidi dimanapun berada, hal ini menunjukkan bahwa zakat itu memang ada syariatnya, ada tuntunannya, sehingga kita tentu wajib terutama sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat. Dan zakat ini selalu disandingkan dengan ayat sholat. Pastikan seperti ayat yang tadi yang sudah kami bacakan, setelah sholat pasti ada zakat. Baik. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib karena disandingkan juga dengan sholat. Tadi wa yu'tuz zakata wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakah, menunaikan sholat, mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Oleh karenanya kemudian tidak menjadikan alasan untuk kita kemudian tidak berzakat, sehingga hukum berzakat ini nanti kemudian terutama kepada zakat fitrah itu nanti wajib. Nah, nanti wajibnya kepada siapa? Nah, mungkin nanti di segmen yang lain. Baik. Kemudian syarat-syarat apa bagi orang yang wajib zakat? Nah, ini perlu kita ketahui. Apakah kemudian semua orang muslim, mau tua, mau muda, mau anak kecil ataupun yang sudah lansia sekali? Nah, itu kita harus tahu. Yang pertama, syarat bagi orang yang wajib zakat adalah mukmin dan muslim. Ini juga kemudian tadi kami terlupa terkait sabda Nabi SAW yang ini menjadikan nanti konsekuensinya cukup berat. Bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, Buniyal Islamu ala khomsin, bahwasanya agama Islam itu didirikan atas 5 sendi, 5 pokok. Syahadatin an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis ini perlu kita pahami bahwasanya kemudian menunaikan zakat ini menjadi pokok dalam Islam, dasar sendi, sehingga apabila seorang muslim itu kemudian yang mampu, tidak ada halangan, berkecukupan harta, itu kemudian tidak menunaikan zakat, maka ini perlu dipertanyakan keislamannya. Baik. Karena ini menjadi kemudian yang sering kita kenal itu rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, kemudian apabila ada muslim, ya itu kemudian bahasanya itu kikir atau perhitungan terhadap harta, nah itu nanti juga ada azab, atau itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakata illa batalahumullah bisinin." Bila suatu kaum enggan membayar zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pemirsa dan juga sahabat Purnama Sidi dimanapun berada, apabila mungkin kita sudah berkecukupan harta, kemudian ya betul-betul harta kita itu punya, jangan sampai kemudian kita hanya menimbun-nimbun harta. Nah, ini nanti akan kami sampaikan juga terkait prinsip atau nilai dasar zakat itu sejatinya seperti apa. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ma kholatis sodaqatu awiz zakatu mala illa afsadathu. Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu. Sehingga penting ketika kita sudah memiliki kemampuan atau kelebihan harta, itu kita harus dizakati, karena kita tidak boleh bahasanya mencampur adukkan antara zakat ataupun dengan harta kita, sehingga hak orang lain kita harus keluarkan. Kemudian tadi macam-macam zakat yang sudah kami sampaikan ada dua, ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal itu nanti ada banyak macamnya. Kemudian tadi syarat-syarat bagi orang yang wajib berzakat. Tadi kami menyampaikan yang pertama muslim dan mukmin. Kemudian yang kedua adalah berakal. Nah, ini penting ya, berakal, karena kemudian orang yang tidak berakal ya tidak diwajibkan zakat. Mohon maaf mungkin ODGJ atau yang lain sebagainya. Kemudian yang penting juga bahwa kepemilikan sempurna, al-milkul tam, bahwa harta yang wajib dizakati itu adalah betul-betul kepemilikan sempurna. Maksud dari kepemilikan sempurna adalah bahwa harta itu bisa untuk diambil manfaatnya, kemudian secara penuh itu memang milik dirinya sendiri. Contohnya misal kepemilikan sempurna, uang tabungan pribadi atau ya uang saya sendiri, atau emas atau perhiasan ya memang milik saya sendiri. Atau mungkin Mbak Dia punya tabungan di bank atau dimanapun itu sudah termasuk al-milkul tam, kepemilikan sempurna. Kemudian apa yang harta kemudian dinyatakan tidak milik sempurna, yaitu diantaranya adalah harta orang lain. Misal Mbak Dia nitip uang ke saya, katakanlah 10 juta, ya tidak bisa kemudian tiba-tiba saya zakatkan, saya kasihkan ke panitia masjid, tidak bisa, karena itu bukan milik saya. Berarti harta yang dizakati adalah milik sendiri. Kemudian yang kedua adalah harta warisan yang belum dibagi. Nah, ini menjadi penting karena ketika harta waris itu belum terbagi, maka itu tidak kemudian bisa dizakatkan. Kemudian harta yang tidak milik secara sempurna, yaitu seperti harta hasil curian ataupun dari hasil riba. Oleh karenanya harta yang dizakati itu harus betul-betul milik sendiri dan diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian ini penting juga kami sampaikan terkait nilai dasar dan dalam zakat yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ini menjadi penting untuk kita tahu, karena bahwasannya harta yang kita punya di dunia ini itu adalah bukan milik kita, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nilai dasar Islam terkait zakat adalah Allah adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Dalam artian kita kemudian tidak boleh egois, bahwasanya ini harta sudah diberikan oleh Allah, maka ya ini milik saya. Tidak seperti itu. Jadi nilai dasar zakat dalam Islam adalah kita perlu ingat bahwa Allah pemilik sempurna dari kekayaan yang kita punya. Kemudian Allah juga mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia. Jadi dari harta yang sudah kita miliki itu Allah kemudian
mendelegasikan kepada kita. Sebagai manusia yang baik, tentu kita harus manfaatkan harta yang sudah Allah titipkan kepada kita, kemudian tidak dijadikan untuk hal-hal yang bermaksiat ataupun madharat. Kemudian nilai-nilai zakat yang selanjutnya adalah manusia mempunyai kepemilikan nisbi atas harta. Dalam hal ini, harta yang dimiliki oleh manusia itu tidak mutlak adalah milik dirinya sendiri. Perlu diingat agar kita kemudian menjadi manusia itu tidak sombong bahwa harta yang dititipkan itu adalah milik Allah secara mutlak. Jadi kita tidak kemudian memiliki kewenangan untuk tidak terima apabila sewaktu-waktu Allah mengambil dari harta yang kita punya, karena sejatinya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam zakat adalah nilai dasar keadilan. Keadilan adalah ajaran dasar Islam yang mendapatkan penekanan kuat dalam sejumlah ayat Al-Quran dan juga Sunnah. Di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa, Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, berlaku adillah kamu, sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Oleh karenanya, pemirsa, sahabat Purnama Sidi dimanapun berada, nilai dasar zakat itu terkait dengan keadilan. Sehingga agama Islam sendiri itu sangat memperhatikan keadilan, memperhatikan semua hak umatnya, terutama umat Islam. Kemudian nilai dasar zakat yang kelima adalah nilai dasar persaudaraan. Dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa manusia itu bersaudara, berukhuwah, ukhuwah Islam. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, haddatsana qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang kamu sebelum mencintai terhadap saudaranya seperti mencintai terhadap dirinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita terkait nilai dasar persaudaraan dalam Islam. Dalam persaudaraan terdapat solidaritas sebagai unsur penting di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai dasar kemaslahatan. Tentu kemaslahatan di sini tidak dibatasi dalam arti perlindungan belaka terhadap kepentingan pokok manusia seperti perlindungan keberagaman, jiwa raga, akal, institusi, keluarga, dan harta kekayaan belaka. Kemaslahatan di sini mencakup pemberdayaan dan juga pengembangan. Pemirsa dimanapun berada, sahabat Purnama Sidi yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui apa itu zakat, nilai-nilai dasar zakat, kemudian siapa saja yang harus berzakat, tentu kita perlu tahu kenapa kemudian syariat itu kemudian mensyariatkan kepada kita. Kenapa sih kita harus berzakat? Kenapa kemudian kita harus berbagi kepada orang lain? Nah, dalam hal ini terdapat hikmah atau ibroh yang bisa kita ambil dari pensyariatan zakat itu, yang mana zakat ini memiliki banyak hikmah, baik yang berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Yang pertama adalah zakat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa karena menumbuhkan akhlak mulia, menjadi kita murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga mengikis sifat bakhil, kikir, dan juga serakah, sehingga zakat membuat manusia dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan. Sehingga hikmah dari zakat yang pertama ini, kita berusaha bahwasanya ketika kita berzakat ini menunjukkan kita sadar betul syariat Allah dan menjadikan ini untuk mensucikan diri kita. Dengan berzakat tentu kita mensucikan diri, semoga dengan zakat yang kita tunaikan itu menjadi penghapus mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita sebagai manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena mungkin
Kita dalam hidup tidak terlepas dari berbuat salah. Oleh karenanya dengan adanya zakat ini mudah-mudahan menjadikan diri kita itu lebih bersih dan sadar bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah zakat yang kedua adalah menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga orang-orang di sekitar kita itu dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Hal ini kemudian perlu diingat bahwasannya hikmah zakat yang kedua adalah kita menjadi ta'awun, saling tolong menolong kepada sesama manusia. Kita menolong orang lain, karena tidak semua manusia di dunia ini mungkin berkecukupan. Sedangkan mungkin diri kita yang sudah berkecukupan harta ini menjadikan diri kita menjadi orang yang menolong. Kemudian hikmah zakat yang ketiga adalah memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup apalagi mewah. Sahabat Purnama CD dan juga pemirsa channel YouTube MTTV, yang ketiga ini tentu penting melihat di dunia digital zaman sekarang semua hal bisa diekspos, bisa diupload. Tentu hikmah zakat yang ketiga, memberantas penyakit iri hati dan dengki, ini menjadi hal yang kemudian ya mungkin itu memang hikmah zakat itu sendiri. Karena ketika mungkin kita melihat tetangga kita ataupun orang lain di media sosial memiliki kecukupan harta bahkan berlebih, itu menjadikan mungkin hati kecil kita yang masih mungkin banyak berbuat salah ini merasa tidak suka ketika orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah, sehingga diharapkan dari adanya zakat itu menjadikan diri kita kemudian ingat bahwasannya harta yang dimiliki oleh umat manusia itu bukan mutlak sepenuhnya dimiliki oleh manusia itu, akan tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah zakat yang keempat adalah mewujudkan sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip ummatan wahidatan, umat yang satu. Kemudian berprinsip musawah, persamaan derajat, hak, kewajiban, tidak ada diskriminasi. Kemudian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan juga takaful ijtimai, tanggung jawab bersama. Sehingga diharapkannya dengan adanya zakat ini menjadikan diri kita itu memperhatikan kesejahteraan orang lain juga, kemudian menjadikan persaudaraan di antara umat Islam semakin kuat. Karena itu justru dengan adanya zakat itu menjadikan Islam itu terlihat bisa mengajarkan untuk berbuat baik antar sesama. Kemudian hikmah zakat yang kelima adalah mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Sehingga harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak hanya ya sudah dimiliki dirinya sendiri, akan tetapi kemudian ada hak orang lain yang perlu untuk diberikan. Kemudian yang terakhir, hikmah zakat yang ada adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai, harmonis, sehingga tercipta ketentraman, kedamaian lahir dan batin. Pemirsa sahabat Purnama CD dimanapun berada, dan juga pemirsa channel YouTube MTTV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tadi tahu apa itu zakat, kemudian siapakah orang-orang yang wajib berzakat, kemudian dalil-dalil zakat, dan banyak lagi, kami mengajak kepada pemirsa semuanya dalam hal ini untuk kemudian mengingat lagi, introspeksi diri. Apakah kita itu selama ini punya harta itu sudah, kemudian hak orang lain itu sudah terpenuhi atau belum? Ataukah harta yang kita miliki itu ya sudah, ini punyaku, ya sudah punyaku, orang lain tidak boleh memiliki. Oleh karenanya dengan adanya syariat zakat ini
Harapannya mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kemudian taat kepada Allah dan juga peduli kepada sesama manusia. Yang terakhir, tadi yang sudah kami singgung sedikit, bahwa di dalam Islam zakat itu tidak hanya zakat fitrah, akan tetapi banyak sekali zakat yang lainnya, terutama nanti berkaitan dengan zakat profesi, zakat penghasilan, kemudian zakat perdagangan, ada binatang ternak, zakat perdagangan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja kesempatan pada kali ini, pendahuluan tentang zakat. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita masih bisa belajar lagi tentang zakat yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Ustadz Arif Ibrahim SPD ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi pengetahuan bagi kita bersama ya Ustadz ya. Kalau sejauh ini kan kita tahu bahwa zakat itu hanya zakat fitrah dan zakat mal. Tapi kita tidak belum nggak tuh Ustadz ya. Seperti halnya zakat profesi. Bahkan tadi berkembang hukumnya ya Ustadz ya. Ada bagaimana sih penghasilan YouTuber yang mungkin satu bulannya tuh sudah masuk 10 juta misalnya ya, atau apa namanya, ada yang sudah ratusan juta. Nah itu berapa sih besaran zakatnya gitu ya Ustadz ya. Oke, dan mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita akan bincang-bincang lebih lengkap lagi siapa saja sih yang berhak menerima zakat dan apa saja itu zakat mal, begitu ya Ustadz ya. Oke, dan terima kasih banyak Ustadz Arif yang sudah berkesempatan hadir di Radio Purnama CD. Mudah-mudahan sehat selalu dan kami nantikan untuk hadir kembali untuk pembahasan yang akan datang Ustadz. Insyaallah. Oke. Baik, dan terima kasih banyak untuk sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan ya dari awal sampai dengan akhir. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Bagi sahabat Purnama CD yang mungkin akan bertanya, silakan bisa tinggalkan saja di kolom komentar di channel YouTube MTTV Channel ya. Baik, dia mohon pamit undur diri dan sampai jumpa dari Jalan Pangeran Bonegoro nomor 1A. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.